Bab 976. Aku tidak mau menebak. Kali ini, Nain benar-benar terkejut. Karena dia merasa jiwa pembunuhan dari alam semesta 4 dimensi. Jiwa pembunuhan wanita bergaun polos. Sepertinya, wanita bergaun polos mengira dirinya merampas ragam Mileye. Benar-benar kesalahpahaman yang besar. Nain langsung bercucuran keringat dingin. Andai saja karena kesalahpahaman ini malah dibunuh, benar-benar sial sekali. Saat ini, Mileye mendadak berkata, "Senior, kamu merasakan aura wanita bergaun polos?" Bertele-tele. Nain sedikit khawatir. "Mileye, cepat katakan padanya aku bukan merebut fisikmu, tapi membantumu bertarung. Cepat." "Memangnya aku bilang, dia bisa mendengarkannya," ujar Mileye. "Dia pasti bisa mendengarkannya," ujar Nain. Mileye diam sejenak, barulah berkata, "Senior ini sedang membantuku bertarung, bukan merebut fisikku." Usai berkata, di langit bintang alam semesta 4 dimensi, wanita bergaun polos menenangkan hati dan lanjut berjalan. Nain yang berada di alam semesta 5 dimensi langsung menghela napas lega. Karena jiwa pembunuhan itu sudah menghilang. Harus diakui, tadi dia benar-benar ketakutan. Saat ini, Dian yang berada di kejauhan langsung tersenyum, merasuki raga orang. Nain menatap Dian, memang semakin tua semakin bodoh. Usai berkata, dia melambaikan lengan baju, energi kuat langsung memancar keluar. Di kejauhan, Dian menggelengkan kepala dan tersenyum. Dia mengangkat lengan baju menahan, tapi ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia ingin menurunkan tangannya tapi sudah tidak sempat ketika energi itu sudah muncul di depannya. Boom! Dian langsung terpelanting jauh hingga 1000 meter. Ruang hampa yang dilewati Dian langsung menjadi gelap gurita. Ruang hampa langsung ambruk. Dian baru berhenti, cakar kanannya langsung hancur. Melihat keadaan ini, ekspresi wajah Sinta langsung berubah. Kuat sekali. Dia tidak menyangka master yang ada di dalam tubuh Mileye begitu kuat. Sebenarnya, Mileye juga terkejut. Dia tahu Nain sangat kuat, tapi dia tidak tahu sekuat ini. Sekarang dia juga menyadari Nain masih belum mengeluarkan seluruh tenaganya, setidaknya hanya setengah kekuatannya saja. Di kejauhan, Dian menoleh ke arah Mileye, kali ini dia mulai serius. Nain melangkah maju, kemudian muncul teratai hitam dan terbang ke arah kepala Dian. Boom! Cahaya hitam misterius langsung menyelimuti Dian. Ekspresi wajah Dian langsung berubah lalu mengayunkan tangan kirinya ke atas. Boom! Kekuatan yang kuat langsung menghantam ke arah teratai hitam. Teratai hitam bergetar, tapi tidak rusak. Pada saat ini, badan Dian langsung membara. Nain tersenyum remeh, bahkan tubuh fisik masih belum mencapai tingkat kekal abadi, kenapa masih berani berlagak di depanku? Dian memelototi Nain. Dia langsung berteriak, badannya langsung ilusi lalu berubah menjadi binatang buas setengah manusia setengah serigala. Berkepala manusia, tapi berbadan serigala. Sirius. Pada saat ini, Sinta di samping langsung berkata, dia memiliki garis darah Sirius. Sirius. Peringkat ketiga dalam peringkat binatang buas, sama dengan naga api, merupakan binatang buas super. Tentu saja, tidak sehebat naga api, tapi sudah termasuk sangat hebat. Dengar-dengar Sirius bisa menelan matahari dan bulan. Sirius. Lebih mirip dengan anjing, cibir Nain. Sinta tercengang. Saat ini, Mileye mendadak berkata, "Senior, bolehkah segera membunuhnya? Aku susah payah keluar, bolehkah aku melihat dunia luar ini lebih lama?" ujar Nain. Mileye terdiam. Pada saat ini, Dian menengadahkan kepala meraung.
Satu auman ini langsung membuat teratai hitam Nine langsung lenyap. Waktu bersamaan, energi misterius yang menyelimuti langsung lenyap. Dian memelototi Nine dan berkata dengan ekspresi wajah garang, "Hari ini, kalian semua pasti akan mati." Setelah itu, dia langsung lompat dan menyergap ke arah Nine. "Mileye, aku akan tunjukkan jurus favoritku padamu," ujar Nine. Usai berkata, dia langsung menghilang. Dian pun kehilangan sasaran. Seketika, ada energi misterius yang menghantam ke badan Dian. Bom! Dian langsung terpelanting jauh. Di saat dia mundur, lagi-lagi ada energi misterius yang menghantam ke badannya. Dengan demikian, Dian menjadi seperti bola ditendang sana-sini. Akan tetapi, sama sekali tidak kelihatan batang hidung Nine. Sinta yang ada di samping langsung tercengang. Dia tidak menyangka Dian akan dihajar sampai seperti ini. Kondisi ini berlangsung selama 15 menit. Nine muncul kembali dan Dian sudah terkurung di dalam ruang hampa dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mileye diam saja. Saat ini suasana hatinya sudah bercampur aduk. Tadi, dia merasa Nine berada di mana saja. Perasaan ini benar-benar sangat menakutkan. Seolah-olah dia mengendalikan langit dan bumi ini. Mengendalikan segalanya. Mileye menghirup napas dalam-dalam, lalu berkata, "Senior, ini teknik supranatural apa?" Nine berkata, "Tubuh menyatu dengan langit dan bumi, tapi masih tidak bisa dibandingkan dengan teknik ruang hampamu itu." "Masih tidak bisa dibandingkan," ujar Mileye dengan kaget. "Semuanya akan kembali ke sumber. Teknikku ini hanya terlihat hebat saja. Waktu itu aku menggunakan jurus ini menghadapi pendahulu, tapi malah dihajar sampai babak belur," ujar Nine. "Senior, kekuatanmu sekarang lebih hebat dari dulu, betul?" ujar Mileye. Nine berkata, "Tentu saja. Meski aku dikurung, aku tetap giat belajar dalam pelatihan. Kalau sekarang berjumpa dengan pendahulu, dalam kondisi tidak bertarung mati-matian, mungkin aku bisa menahan beberapa serangannya. Baiklah, aku tidak berbicara lagi, aku mau balas dendam dulu." Setelah itu, dia melihat Dian yang terkurung. "Bukannya kamu bilang aku manusia lemah?" Mileye diam saja. Dian memelototi Nine, "Siapa kamu sebenarnya?" "Aku adalah orang yang tidak bisa kamu kalahkan." "Haha, jujur saja, kalau bukan berjumpa dengan pendahulu dan wanita bergaun polos, hidupku mungkin akan bebas leluasa. Sayangnya, aku berjumpa dengan mereka berdua, benar-benar menyedihkan," ujar Nine. "Senior, kamu sudah sangat kuat," ujar Mileye. Nine malah menggelengkan kepalanya. "Aku tidak pernah merasa diriku sangat kuat, karena ada yang lebih kuat dariku. Setelah berjumpa dengan pendahulu dan wanita bergaun polos, mentalku semakin kuat. Setidaknya, tidak akan bertindak semena-mena lagi. Jadi manusia jangan memiliki sedikit kemampuan langsung terbang ke langit. Kamu merasa dirimu sangat hebat, tapi sebenarnya kamu bagaikan seekor semut di mata orang lain." Setelah itu, dia menoleh ke arah Dian. "Sama seperti orang ini, dia berlagak di depanmu, karena hidup lebih lama darimu, lalu memiliki kekuatan lebih hebat darimu, tapi bagiku dia bagaikan seekor semut kecil, hahaha." Mileye diam sejenak dan berkata, "Senior, aku masih ada satu pertanyaan lagi, apa kamu bisa mengalahkan duta aliran darah?" Dia memiliki kekuatan yang aneh, jadi tidak tahu bisa menang atau tidak. Apalagi satu tebasan pedangnya itu, benar-benar sangat berbahaya, ujar Nine. "Francisca, aku merasa, dia masih belum mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya," ujar Mileye. "Tentu saja. Baiklah, aku tidak banyak basa-basi lagi. Sisanya aku serahkan padamu. Aku mau istirahat dulu," ujar Nine. Setelah itu,
rohnya langsung hilang. Mileye kembali normal. Mileye melihat Francisca yang ada di kejauhan sekilas. Francisca sedang bertarung dengan roh ganas. Tentu saja roh ganas tidak mungkin bisa mengalahkan Francisca. Mileye menenangkan hati. Dia jalan ke depan Dian. Dian langsung memelototinya dan berkata, "Siapa kamu sebenarnya?" Di saat Mileye ingin menyerang, terdengar suara dari samping, "Tunggu." Mileye menoleh, ternyata orang yang datang adalah Pantera. Melihat Pantera berjalan datang, tatapan mata Mileye langsung dipenuhi jiwa pembunuhan. "Kamu tidak tanya dulu siapa backingannya?" ujar Pantera. "Backingan?" Mileye mengerutkan kening, dia hampir melupakan hal ini. Dari awal sampai sekarang, dia juga merasa masalah ini tidak segampang yang dipikirkan. Haha. Pada saat ini, Dian mendadak tertawa keras. Pantera menatap Dian, "Kalian berkolusi dengan orang luar. Ternyata, aku tetap saja tidak bisa menipumu," ujar Dian sambil tersenyum. Mileye menoleh ke arah Dian, "Klan pemakan roh. Sekte tak terkalahkan." Dia menoleh ke arah Mileye, "Mileye, ruang buku yang kamu miliki adalah benda penting untuk menghadapi belenggu 5 dimensi. Apa kamu mengerti maksudku?" "Ada siapa lagi yang ingin mencariku?" tanya Mileye. "Kamu tebak sendiri saja," ujar Dian sambil tersenyum. Mileye langsung menarik pedang dan menebas. Seraas. Kepala Dian langsung putus. Darah langsung mengalir keluar. Mileye melihat kepala Dian dengan tatapan dingin, "Aku tidak mau menebak." Setelah itu, dia menoleh ke arah roh ganas yang ada di kejauhan. Roh jahat itu langsung berubah menjadi cahaya putih terbang jauh. Gerakannya sangat cepat, membuat Mileye tidak berniat untuk mengejarnya lagi. Francisca berhenti, lalu menodong pedangnya ke leher. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Pantera langsung berubah dan berteriak, "Hentikan dia. Dia melakukan itu, juga akan melukai dirinya." Mileye langsung menghentikan Francisca. Dia menatap Francisca dan menggelengkan kepalanya, "Jangan melukai diri sendiri." Francisca menganggukkan kepala dan menyimpan pedangnya. Mileye menatap Pantera. Pantera berkata, "Sebelum kamu membunuhku, aku ada satu benda yang ingin tunjukkan padamu." Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah cermin. Di dalam cermin itu, muncul satu adegan. Di gunung kerajaan, Dian sedang berbicara dengan seorang pria berbaju putih. Dalam adegan ini, bisa dilihat Dian sangat menghormati pria berbaju putih. Akan tetapi, pria berbaju putih mendadak menengadahkan kepala, seketika adegan itu hilang. Pantera menatap Mileye, "Kamu kenal pria berbaju putih ini?" Mileye menggelengkan kepalanya. Pantera berkata, "Orang ini bisa diam-diam tanpa aku ketahui masuk ke duniaku, lalu dia juga bisa bersembunyi dariku. Ini melambangkan kekuatannya sudah melampaui tubuh utamaku." Setelah itu, dia lanjut berkata, "Bahkan kamu dan Duta Aliran Darah Langit juga tidak bisa melakukan hal ini." Kekuatan pria berbaju putih ini berada di atas Francisca. Mileye memejamkan kedua matanya. "Sialan, kok muncul masalah baru lagi?" Di dalam menara, Gwen Lian transmisi suara kepada lantai ke-9. "Jelas-jelas wanita bergaun polos bisa membunuh musuh Mileye, kenapa dia tidak menyerang?" Beberapa saat kemudian, orang di lantai ke-9 berkata, "Baginya, mereka semua bukanlah musuh." Gwen Lian terdiam. Bersambung.